Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita boleh mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur buat kasih-Nya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kiranya Tuhan pakai setiap hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Sertai kami Tuhan, pimpin kami supaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan boleh ada dalam hati kami. Inilah Tuhan, doa kami Tuhan, hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang
sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat segala pujian yang sudah kami naikkan. Kiranya setiap pujian ini menjadi kekuatan dan menjadi sukacita dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka setiap hati pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh mengubah setiap kehidupan kami. Inilah Tuhan segala ucapan syukur kami, hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kami boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua. Walaupun saat ini mungkin pertemuan kita bukan di satu tempat di gereja yang nyaman, tapi di rumah kita masing-masing. Tetapi ini semua tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan saat kita beribadah kepada Tuhan, kami percaya lewat pujian, penyembahan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, pada hari ini, mari kita akan belajar kebenaran tentang firman Tuhan
yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai 49. Firman Tuhan berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, perhatikan, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang percaya berkata, amin. Nah saudara, firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengingatkan buat kita akan firman yang telah kita baca. Mungkin kita sudah membaca banyak di dalam perjanjian lama, seperti yang ditunjukkan oleh perkataan yang telah Tuhan ucapkan kepada para murid pada waktu itu. Harus digenapi semua yang ada tertulis. Saudara, semuanya itu harus digenapi. Bahkan yang terberat, yang tersulit, sampai kepada yang paling menyakitkan, Kristus harus menggenapi itu semua. Saudara, Kristus tidak boleh mati sebelum dia mengalami semua penderitaan yang harus dialami, dan itu ditentukan sendiri oleh Bapa. Sebab jika tidak mengalami yang namanya penderitaan secara fisik pada waktu itu, maka Tuhan Yesus tidak bisa berkata, sudah selesai. Ingat, ini adalah perkataan Tuhan di atas kayu salib. Tatkala ia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, ia berkata, sudah selesai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Allah bukan hal yang baru muncul dengan kehadiran Yesus, tetapi sudah tertuang jauh-jauh hari dalam perjanjian lama. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan pada ayat yang ke-44, Tuhan Yesus merujuk pada ketiga bagian dalam Alkitab. Itu menurut pembagian dari orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kalau Saudara perhatikan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Itu Taurat Musa. Dan yang kedua dikatakan harus digenapi juga kitab dari nabi-nabi. Mulai dari kitab Yosua sampai 2 raja-raja. Dan dari Yesaya sampai kepada Maleaki. Baik nabi besar, nabi-nabi kecil menubuatkan tentang penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan tergenapi juga dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur sendiri. Saudara, supaya jemaat, supaya mereka mengerti, makanya Tuhan membuka pikiran mereka, sehingga mereka pun mengerti akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan sebelumnya dalam percakapan Kristus dengan kedua muridnya, waktu itu berjalan-jalan ke Emmaus, perhatikan saudara, belum mengerti siapa yang mengajak bercakap-cakap. Lalu Tuhan menyingkapkan tabir yang menyelubungi tulisan-tulisan dengan membukakan kitab suci. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyingkapkan tabir yang menyelubungi hati mereka dengan membuka pikiran mereka. Saudara, ini yang dipakai Kristus
Cara Kristus menanamkan iman dalam jiwa dan memenangkan jiwa adalah dengan membuka pikiran mereka supaya mereka itu mampu mencerna bukti-bukti dari hal-hal yang harus mereka percayai. Nah, saudara, perhatikan. Jadi tujuan Tuhan membukakan pikiran mereka itu supaya mereka itu mengerti kitab suci dengan baik. Bukan cuma pinter. Banyak orang yang pinter, tapi orang itu tidak mengerti. Jadi Tuhan membuka pikiran mereka supaya mereka itu mengerti kitab suci. Bukan agar kita berhikmat melebihi apa yang tertulis di sana, tetapi supaya kita menjadi lebih berhikmat mengenai apa yang tertulis dan menjadi bijaksana sehingga mau menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah sendiri lewat kitab suci. Perhatikan Bapak Ibu Saudara semua. Ayat yang ke-46-47 itu Tuhan Yesus jelas berkata kepada murid-murid pada waktu itu, ada tertulis. Ada tertulis. Diingatkan kembali jauh-jauh hari sebelum Kristus menderita dan Kristus bangkit. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Perhatikan. Lalu ditekankan sendiri oleh Tuhan Yesus. Dan lagi. Ini yang menjadi catatan buat kita gereja-gereja Tuhan. Buat orang yang percaya. Bukan cuma Kristus atau Mesias menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Dan lagi, kata Tuhan. Ini harus disampaikan dalam namanya, huruf besar. Berarti dalam nama Yesus, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Ini hukumnya wajib. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu bukan cuma ditujukan kepada orang Kristen atau orang percaya, tetapi kepada semua bangsa. Dan Alkitab mencatat mulai dari Yerusalem. Mulai dari rumah Tuhan. Perhatikan. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Tentang kata-kata ada tertulis. Gereja, orang percaya harus menyampaikan dua hal ini kepada banyak orang. Karena masih banyak orang-orang di sana yang belum percaya akan Tuhan. Masih banyak orang-orang di sana yang belum mendengar kabar tentang siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Nah, saudara, pada waktu itu, murid yang tahu sendiri bagaimana Kristus hidup dalam dunia, hidupnya seperti apa, lahir di mana, saudara, menderita, mati, murid-murid ada di situ, bahkan bangkitnya Kristus dari antara orang mati. Para murid itu adalah saksi hidup pada waktu itu. Jadi mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, itu bukan rekayasa dari para murid. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah saksi. Jadi mereka hidup, dan hidup mereka yang menjadi saksi itu, menulis sejarah dan tulisan di dalam Injil, itu bisa dipertanggungjawabkan. Puji nama Tuhan. Saudara, coba kita belajar di sini tentang ada tertulis. Ini harus disampaikan dan orang Kristen harus mau bergerak untuk melanjutkan kerja Tuhan Yesus di atas muka bumi untuk banyak jiwa supaya mereka semua mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Yang pertama, perhatikan. Kristus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini harus disampaikan. Saudara, banyak sekarang ini gereja-gereja tidak menyampaikan tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus.
Tetapi gereja-gereja sekarang ini banyak yang menyampaikan tentang kamu datang pada Tuhan diberkati, kamu datang pada Tuhan sembuh. Oke, boleh menyampaikan hal itu, tetapi yang penting itu sekarang ini sudah mulai berkurang untuk diberitakan. Memang kalau kita di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18, itu dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara, salib itu sepertinya menjadi aib. Makanya Rasul Paulus berkata, pemberitaan tentang salib itu memang merupakan satu kebodohan. Tapi bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, justru salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Nah, saudara perhatikan. Salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Kristus harus menderita sebagaimana telah dituliskan tentang Dia. Sebab itu mari kita pergi, kita beritakan tentang Kristus yang sudah disalibkan. Jadi saudara, jangan malu akan Tuhan. Jangan malu karena Yesus Kristus menderita pada waktu itu. Beritahu kepada banyak orang, Dia menderita, Dia disalib. Semua supaya firman yang sudah disampaikan dalam perjanjian lama digenapi dalam penderitaan Tuhan. Saudara, mari kita katakan kepada mereka bahwa memang Ia harus menderita. Itu sebagai syarat untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari maut. Jadi penderitaan Kristus itu sebagai syarat untuk membebaskan manusia dari dosa dan menyelamatkan manusia itu dari maut dan kebinasaan. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam surat Ibrani, pasal yang kedua, yang ke-10, melalui semua penderitaan itulah Tuhan Yesus justru disempurnakan. Coba kita melihat Ibrani 2 yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan. Perhatikan, saudara, menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaannya. Nah ini loh, saudara. Jadi kalau Kristus tidak menderita, Tuhan Yesus tidak boleh mati. Karena harus tergenapi, Kristus menderita dulu. Bukan cuma menderita lalu mati, tetapi Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, sehingga dengan demikian bukan saja aib salib menjadi terhapuskan, tetapi juga terbukti bahwa Ia adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, dan dalam hal ini firman Allah juga tergenapi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan. Jadi ada yang penting, ada yang sangat penting. Tapi Rasul Paulus menegaskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Dikatakan yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini Injil yang harus diberitakan kepada banyak orang. Ingat, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Kristus dikuburkan, lalu dibangkitkan. Dan semua itu sesuai dengan kitab suci. Tidak ada yang direkayasa. Nah, itu yang pertama. Jadi,
Jangan sampai gereja Tuhan, orang percaya itu malu terhadap salib Kristus. Tapi kita harus bangga terhadap salib Kristus. Justru karena salib Kristus itu membuat kita orang percaya boleh dibenarkan oleh Tuhan. Yang seharusnya kita ini menderita, kita binasa, tetapi Kristus yang menggantikan menderita dan binasa menggantikan buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan. Gereja harus menyampaikan seperti ini. Hanya di dalam Yesus Kristus tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan. Nah, saudara, mengapa demikian? Roma mencatat pasal yang ketiga, yang ke-23 sampai 25. Karena semua orang telah berbaik dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan cuma-cuma dengan penebusan Kristus. Karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Perhatikan, ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesukarannya. Saudara, orang harus berbalik dan menyembah kepada Allah di dalam Kristus. Harus menghentikan segala kebiasaan dan perbuatan dosa di dalam Kristus. Hati dan hidup mereka harus diubahkan. Makanya siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Saudara, mereka harus dibentuk, diperbaharui sama seperti Kristus. Ini harus disampaikan. Makanya saya bersyukur menjadi orang percaya. Dulu saya bukan orang percaya, tapi karena Tuhan Yesus Kristus telah mengubah hidup saya, sehingga hidup saya boleh diperkenan Tuhan, hidup saya boleh dibentuk Tuhan, sebagaimana sekarang ini kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, tidak mungkin saya bisa seperti ini. Dan ini harus disampaikan kepada banyak orang, bahwa pertobatan dan pengampunan dosa itu bisa didapat hanya di dalam Yesus. Untuk masuk surga, kita tidak bisa berbuat baik. Untuk masuk surga, makanya Yesus datang ke dalam dunia, dan dia kembali lagi ke surga. Tujuannya apa? Supaya Tuhan ke surga menyediakan tempat, dan nanti kalau sudah waktunya dia datang kembali menjemput kita orang yang percaya. Banyak kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang dulunya orang bejat, orang yang tidak berguna, orang yang jahat, tapi ketemu Yesus, diubah hidupnya karena dia menyadari sekarang aku sudah diampuni karena darah Yesus. Nah, perhatikan, ini catatan yang terakhir untuk memperlengkapi orang percaya supaya menjadi kuat di dalam Tuhan, supaya bisa menyampaikan kabar sukacita bahwa keselamatan itu hanya didapat pada pribadi yang namanya Yesus. Tuhan sendiri berpesan untuk memperlengkapi pemberitaan Injil dan kabar keselamatan. Tuhan akan kirim penolong. Acang ke-49 terakhir. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang telah terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Tetapi Tuhan katakan tidak. Ayat yang ke-49 pasal 24, harus menanti dulu. Kita tidak bisa pakai kekerasan, tapi kita harus menanti dulu. Makanya itu sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, nanti kita akan memperingati kenaikan Tuhan ke surga. 10 hari diminta gereja Tuhan untuk menanti datangnya Roh Kudus, karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, dengan dua hal ini membawa kita makin semangat, apalagi dalam situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Saudara, kita harus punya satu keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua pada acara ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita memohon kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan.
Kalau kami bisa beribadah, walaupun tidak langsung di satu tempat ibadah, tetapi kami bersyukur dimanapun kami berada. Tuhan tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Dan kami bisa menyembah Tuhan di tempat kami masing-masing berada. Tanamkan setiap firman di depan kami, dan kami percaya Tuhan, firman ini akan menguatkan hidup kami. Jadikan kami menjadi penerus-penerus Engkau di akhir zaman ini. Lewat hidup kami, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih, berkati gerejamu yang ada di tempat ini, GBT Kristus. Kami percaya Gembala Sidang beserta keluarganya Tuhan berkati. Para penatua, para diaken, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan berkati semuanya. Tuhan akan jauhkan, Tuhan akan lalukan dari virus corona, karena Tuhan melindungi setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami hamba-Mu mengangkat tangan mohon berkat yang daripada Tuhan untuk memberkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seisi rumah tanggamu. Diberkatilah hidup nikahmu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pendidikan dan kuliah anak cucumu. Diberkatilah ibadah dan pelayananmu. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai hidupmu sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.